selamat datang di ClickFit MPSI 1 episode kedua. Hari ini kita akan belajar Pearson dan Spearman Correlation. Tapi sebelumnya kenalan dulu nih, namaku Erly Melati dan aku yang akan menjadi tutor kalian pada hari ini. Pertama-tama kita ingat-ingat kembali nih, apa sih correlation itu? Correlation yang bahasa Indonesianya korelasi, ini adalah penelitian yang melihat adakah hubungan atau keterkaitan antara dua variabel. Nah, tapi perlu diingat juga nih teman-teman, kalau yang dilihat itu adalah hubungan, jadi ada atau tidaknya hubungan, bukan menetapkan hubungan kausalitasnya seperti sebab akibatnya. Masuk ke pembahasan pertama, Pearson Correlation. Pearson Correlation, R, ini disebut juga biasanya dengan Product Moment Correlation. Ini merupakan salah satu teknik korelasi yang paling sering digunakan nih, atau most common. Pearson Correlation ini mengukur derajat dan arah hubungan linear antara dua variabel. Kemudian, skala pengukuran kedua variabel dari hubungan ini adalah interval atau rasio. Jadi ini yang di-highlight ya, hubungan linear dan skalanya adalah interval atau rasio. Kalau untuk rumusnya, di sini ada R sama dengan SP per akar dari SSX dan SSY. Nah, SP ini apa? Itu bacanya sum of product dan SS itu sum of square. Gimana sih cara pakainya? Kita langsung aja ke cara menghitung dengan Pearson Correlation. Nah, ini misalnya di sini ada contoh data nih, teman-teman. Ini kan tadi kita udah dikasih tahu nih rumusnya. Gimana sih caranya? Caranya yang pertama, tentukan dulu sum of product of deviation SP, kemudian baru kalkulasikan Pearson correlation-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada skornya nih, ada skor X dan Y. Ini maksudnya skor dari variabel X dan skor dari variabel Y dari orang yang pertama yang nilainya 0 dan 2, kemudian orang kedua 10 dan 6, dan lain seterusnya. Dari skor-skor ini, kita lihat dulu deviation-nya atau selisihnya dengan mean. Di sini kan X kurang M, X, mean X. Mean X ini kalau kita tambahin semua, itu mean-nya adalah 6. Jadi begitu 0 dikurangi 6, itu kan min 6. Dan lain sebagainya, kayak gitu. Sedangkan yang ini, yang Y nih. Y dikurang mean Y ini meannya adalah 4. Nah, jadi begitu 2 dikurang 4, itu kan jawabannya min 2, kayak gitu. Dihitung seterusnya. Kemudian ini kalau di square deviation itu adalah dipangkatin. Jadi yang 6 jadi 36, kemudian yang 2 jadi 4. Nah, ini sebenarnya kalau di sini sih tandanya nggak terlalu kenapa-napa nih, karena tandanya kan akan hilang juga begitu dipangkatin. Nah, tapi berikutnya nih, langkah berikutnya adalah sum of product tadi, sum of product of deviation atau SP. Di sini, ini perlu diperhatikan nih, simbol plus dan minusnya. Ini kan dikalikan nih, yang X min mean X dan Y min mean Y, ini jadi 2 square dari deviation-nya ini dikalikan. Jadi yang di sini min 6 dikali min 2 itu jadi plus 12. Kemudian di sini plus 4 dikali plus 2 jadi plus 8, dan lain seterusnya. Kemudian dijumlahkan semuanya menjadi sum of product of deviation atau SP ini. Baru deh dikalkulasikan pakai rumus yang ini. Jadi SP-nya tadi kan udah ketemu nih. Nah, SS-nya nih yang di bawah juga udah ketemu nih. Yang SSX itu 64, yang SSY-nya 16. Jadi kalau dimasukin rumus kayak gini nih. Kemudian jadi yang di atas 28, di bawah 64, 16 dihitung dan hasilnya adalah plus 0,875. Berikutnya kita apain sih? Berikutnya kita lihat nih interpretasi dari hasilnya. Jadi tadi kan skornya nih XY segini kan. Ini skor yang raw skornya nih. Kemudian kita lihat titik-titiknya ini di mana aja sih? Kalau X-nya itu 0, dia Y-nya 2. Iya, jadi di sini kan. Terus ada ini lagi. Nah, ini pokoknya ada 5 titik nih. Nah, titik-titik ini kita hubungin garis terluarnya dan itu akan membuat suatu scatter plot. Nah, scatter plot ini itu artinya adalah
linear positif. Ini hubungannya tuh hubungan linear positif karena bentuknya scatter plot itu dia dari kiri bawah ke kanan atas kayak gitu. Kemudian ini juga bisa diinterpretasikan bahwa hubungannya kuat, yaitu positif plus 0,875. Jadi linear positif kuat. Next, yang perlu diperhatikan dalam interpretasi Pearson correlation nih ya, antara lain yang pertama korelasi, bukan kausalitas. Jadi ketika kita menemukan korelasinya, itu berarti dua variabel tersebut berkorelasi, saling keterkaitan, tapi kita belum bisa menentukan yang mana yang duluan, yang mana yang menjadi sebab, yang mana yang menjadi akibat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, korelasi ini tidak diinterpretasi sebagai proporsi. Jadi misalnya korelasinya 0,5, ya bukan berarti 50%, seperti itu. Nggak bisa langsung diinterpretasikan sebagai proporsi. Nah, yang berikutnya ada dua faktor lagi nih yang mempengaruhi Pearson correlation ini. Yang pertama jangkauan skor. Jadi misalnya kalian ini mau menilai IQ, tapi jangkauan skor yang dipilih cuma orang-orang yang IQ-nya 100 sampai 130. Nah, itu kan bakal ngaruh ke Pearson correlation-nya. Terus ada juga outlier atau skor yang ekstrim nih, kayak di gambar yang sini. Itu dia ada satu skor outlier yang di atas sendirian. Nah, ini juga bisa mempengaruhi Pearson correlation-nya. Nah, masuk ke pembahasan kedua, uji hipotesis Pearson. Gimana sih caranya? Yang pertama, rumuskan dulu H0 dan HA-nya. Jadi kalau H0, teman-teman mungkin udah tahu, yaitu tidak ada hubungan. Sedangkan kalau HA ada hubungan, seperti itu. Kemudian yang kedua, tentukan nilai alfanya atau titik IOS atau significant level. Jadi apakah kalian mau pakai yang titik 01 atau titik 0,05. Terus kemudian hitung nilai R dengan rumus Pearson yang tadi sudah diberikan. Next, terakhirnya itu adalah bandingkan R hitung dengan R critical. Nah, kalau R hitungnya lebih besar dari R critical, maka signifikan dan H0 ditolak. Kalau R hitung itu yang kita hitung di nomor 3 ini, kemudian R critical itu yang ada di tabel. Berikutnya, masuk ke pembahasan ketiga, Spearman correlation. Nah, jadi Spearman correlation ini adalah salah satu special case atau teknik alternatif yang digunakan. Jadi salah satu dari 3, yang 2-nya akan dibahas di video berikutnya. Spearman correlation ini keterbalikan dari si Pearson nih. Kalau yang tadi hubungan linear, Spearman ini mengukur hubungan non-linear atau monotonik antara dua variabel. Dan skala pengukuran variabelnya itu berupa ordinal atau ranking. Cara menghitungnya gimana sih? Yang pertama, buat ranking untuk setiap data. Jadi, dari raw data yang ada, kita urutkan dari yang paling kecil. Misalnya seperti ini. Nilainya 3, 3, 5, 6, 6, 6, dan 12. Itu kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tapi kalau misalnya ada yang sama seperti ini, kayak 3 dengan 3, itu kan rankingnya itu kita harus dijadiin mean. Kita cari meannya. Jadi, ini sama-sama 3 nih. Ini ranking 1 dan 2 berarti ditambahin, dibagi 2 sama dengan 1,5. Jadi 3 ini berada di ranking 1,5, 3 yang kedua juga berada di ranking 1,5. Sama halnya dengan yang 666 ini nih. Mereka semua jadi kan ada di posisi 4, 5, dan 6 kan. 4, 5, dan 6 ini ditambahin, dibagi ketemu meannya yaitu 5. Ya begitu. Jadi gunakan mean ranking untuk data yang sama nilainya ya. Berikutnya, langkah berikutnya nih, kita gunakan data yang sudah di ranking tadi untuk menghitung dengan rumus Pearson. Nah, bedanya di sini tadi kan R aja ya, kalau di sini Spearman nih, jadi ada RS gitu. Yang atasnya sum of product of deviation, yang bawahnya sum of square dari variabel X dan variabel Y. Next, kita interpretasi. Nah, Spearman correlation ini mengindikasikan bahwa data menunjukkan tren negatif konsisten yang mendekati sempurna. Kemudian, di Spearman ini ada cara alternatif yang bisa digunakan nih. Yaitu ini. RP sama dengan 1 min 6 sigma.
D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1. Jadi gimana sih caranya? Kita lihat nih, ini kan ada original datanya, ada nilai X dan nilai Y. D itu apa sih? D itu adalah difference atau selisih. Kemudian N-nya itu dari jumlah partisipan. Jadi misalnya di sini X-nya kan 3, Y-nya 12. Terus ada ini 40. Ini kan diurutkan nih. 1, 2, 3, 4, 5 dari yang paling kecil kan. Sedangkan yang Y itu satunya tuh mulai dari bawah dia justru. Nah, sekarang dilihat rankingnya ini 1 sama 5. Nah, ini perbedaannya berapa? 4 selisihnya gitu. Kemudian 4 ini, begitu ini kan dimintanya D kuadrat. Jadi dikuadratin lah. 4 jadi 16 kayak gitu. Dan seterusnya, kemudian ini D kuadratnya ini semua dijumlahkan menjadi sigma D kuadrat. Terus kita masukkan ke dalam rumus, kurang lebih jadi seperti ini. Jadi ini 6 tadi kan, ini memang rumus kalau 6-nya, terus 38 ini dari perhitungan yang tadi. Kemudian 5 ini karena partisipannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dihitung dan hasilnya adalah min 0,90. Sekarang masuk ke nomor 4, yaitu uji signifikansi Spearman. Uji signifikasi dari Spearman rank ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, rumuskan dulu H0 dan HA-nya. H0-nya itu adalah tidak ada hubungan, kemudian HA-nya ada hubungan. Kemudian berikutnya kita tentukan juga nilai alfa yang mau digunakan. Dan dari hipotesis dan nilai alfa ini kita juga bisa menentukan area kritis yang bisa kita lihat dari tabel B7 nih. Di sini ada di buku, jadi kalian lihat dulu jumlah N-nya tuh ada berapa partisipannya. Kemudian mau pakai level of significance yang mana, yang 0,05 kah atau 0,01 kayak begitu. Jadi biar ketemu area kritisnya. Kemudian kalau udah ketemu area kritisnya, kita bandingkan datanya. Jika R hitungnya tadi yang sudah digunakan dengan rumus yang tadi itu lebih besar dari nilai kritikal di tabel, itu menandakan bahwa penelitian ini signifikan. Nah, teman-teman, cepat sekali ya, nggak terasa. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Semoga dapat bermanfaat dan selamat belajar.